أنفاس جنات مفاتح رحمة داوم النبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan an tu'amira bi jasadina bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asraruna bil syahadah wa ala alihi wa sallim adada kama yaliku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kenikmatan-kenikmatannya bagi kita semua, sehingga kita semua bisa bermuwajahah, berkumpul, berijtimah, berzikir bersama, dan juga pun ta'lim bersama. Semoga kita semua mendapatkan ridhonya dan mendapatkan maghfirahnya di dunia wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang masalah asas atau garis-garis besar dasar thariqah qadiriyah. Karena kita sudah mafhum thariqah kita adalah thariqatil qadiriyah wasyaddariyah, gabungan di antara dua thariqah agung, yakni yang pertama adalah thariqah Syabdul Qadir Jilani atau thariqah qadiriyah, yang kedua adalah thariqat syaddariyah. Asyarakallahu qulubana wa qulubakum bil yaqin wa salaka bina wa bikum salikal muqarrabin. Tetap ini dalam pembacaan kitab Qutul Arwah bil Qadir wa Syaddariyah. Iklam, ketahuilah kamu, amma usuliha, adapun usul atau dasar-dasar daripada thariqat qadiriyah. Yang pertama, ulul himmah, tingginya tekad bulat. Faman 'allat himmatu irtafa'at martabatuhu. Maka barang siapa yang tinggi tekad bulatnya, maka akan tinggi pula martabatnya atau kedudukannya di sisi Allah. Wa himmatul aliyah, adapun himmah aliyah, adapun tekad yang tinggi, wahia, adapun himmatul aliyah, himmatun ilallah, adalah himmah menuju Allah, tekad bulat menuju Allah, minallah, dari Allah, billahi, dengan Allah, ma'allahi, beserta Allah, li'anna la aliyata illa Allah, karena sesungguhnya tiada yang tinggi kecuali Allah. Wa huwa, adapun Allah, al-aliyul muta'ali, adalah zat yang maha tinggi. Jadi yang pertama di dalam thariqat qadiriyah adalah asasnya dibangun. Setiap para salikin thariqat qadiriyah, yang pertama di dalam dirinya harus punya himmatul aliyah. Apa himmatul aliyah? Yaitu himmatul aliyah adalah tekad bulat yang tinggi. Jadi himmah dan iradah itu ada lain sedikit. Kalau iradah hanya berkeinginan, tapi kalau himmah adalah tekad bulat. Tekad bulat yang tinggi. Apakah tekad bulat yang tinggi ini adalah misalkan ingin
punya kekuasaan di dunia atau harta benda yang banyak. Tidak. Karena walau bagaimanapun kehidupan alam dunia, ad-dunya asal kata daripada daniun, yaitu rendah. Meskipun sampai pada tingkat kekuasaan tertinggi dalam jabatan dunia, misalkan seorang gubernur ataulah presiden bercita-cita keras ingin menjadi presiden, atau katakanlah gubernur dalam kekuasaan lingkup provinsi, bagi pandangan seorang ahli tasawuf itu bukan cita-cita yang tinggi, bukan tekad bulat cita-cita yang tinggi. Karena apa? Bagi orang ahli tasawuf, cita-cita yang tinggi adalah cita-cita menuju Allah, ilallah, menuju Allah. Alasannya karena apa? Karena li'anna la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada yang tinggi kecuali Allah. Kalau yang dunia adalah bersifat rendah, setinggi apapun cita-cita kita untuk mengumpulkan harta benda, misalkan menjadi seorang konglomerat atau miliarder, tetap kita dalam ruang lingkup cita-cita yang rendah. Karena cita-cita yang tinggi adalah cita-cita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya cita-cita menuju kepada Allah harus ada metode, harus ada jalan, harus ada cara yang di dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah thariqah, atau kata lebih umumnya adalah sabil, jalan, metode. Dan thariqah qadiriyah adalah merupakan salah satu di antara 360 metode yang dinubuatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syari'ati ja'at ala 360 thariqatan." Sesungguhnya syariatku mendatangkan 360 thariqah. Ma salaka minha ahadun illa najat. Tidak bersuluk di dalamnya di antara 360 minha, sebagian di antara 360, salah satunya ada salah satu orang illa najat, kecuali Allah menyelamatkannya orang tersebut. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam qalbi. Dan tekad bulat itu pun kita harus tancapkan di dalam hati. Tentunya tekad bulat itu pun timbul di dalam hati, terpatri di dalam hati, itu semuanya minallah, dari Allah. Oleh karena itu, karena tekad bulat menuju Allah ilallah itu bagian daripada hidayah Allah, bagian daripada petunjuk Allah yang ditancapkan kepada hati-hati hambanya, maka kita tidak bosan-bosan. Jangan kita merasa bosan untuk mengemis kepada Allah hidayatnya, petunjuknya, mengemis kepada Dia nurnya, mengemis kepada Dia bagaimana kita diistiqomahkan di dalam jalan ini, di dalam jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah at-taufiq minallah, pertolongan daripada Allah, dan i'anah atau i'anah minallah, pertolongan daripada Allah. Dan itu pun semua adalah min fadlillah, itu semua adalah murni anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena misalkan daya upaya kita. Tetap kita tidak punya daya dan upaya, la haula wala quwwata illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya lah kita setiap sholat selalu berdoa kepada Allah, Allahumma hafidhna bittaqwa wal istiqamah. Ya Allah, anugerahkan kesungguhan kepada kita, kepada kami untuk bisa takut kepadamu dan istiqamah. Karena walau bagaimanapun semuanya datangnya minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu gelorakan dari dalam hati kita. Maksud diadakan mau'izatul hasanah, peringatan yang baik, atau taklim, atau pengajian baik yang secara langsung atau secara medsos, tujuannya adalah untuk mendorong, memotivator kita semua agar kita semua punya cita-cita yang luhur, yang tinggi, ialah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila cita-cita keinginan kita untuk yang bersifat duniawi, Al-Fakir tidak usah menjelaskan kepada para jemaah, karena di dalam diri kita, termasuk dalam dada Al-Fakir, terus bersemayam, menyelinap syaitan dan nafsu. Dan itu pun syaitan dan nafsu selalu mengajak kepada kerendahan, mengajak kepada ad-dani. Oleh karena itu Al-Fakir mengajak kepada diri sendiri dan kepada seluruh jemaah agar kita semua sadar, bahwa kita di dunia adalah waktu yang singkat, umur yang singkat, dan umur itu pun amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Minallah, dan tentunya itu pun billah, beserta Allah, dengan Allah. Apabila kita untuk bisa memiliki himmatul aliyah, semuanya datang yang betul dari Allah, maka hati kita harus billah, hati kita harus merasa bersama dengan Allah. Karena kita semua tidak bisa memiliki apa-apa, daya, upaya, kekuatan, semuanya murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berkumpul di sini melaksanakan zikir bersama, wiridan bersama, ibadah bersama, doa bersama, dan taklim kita bersama. Semuanya ini adalah min fadlillah, semuanya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata bukan anugerah Allah, andai kata bukan min fadlillah, tentunya kita semua tidak akan bisa berkumpul berzikir bersama-sama untuk menyebut atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak bisa bersama-sama bertekad bulat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala andai kata tidak ada pertolongan atau min fadlillah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus disadari. Oleh karena itu kita harus mensyukuri apa nikmat Allah, terutama nikmat imanul Islam, terutama nikmatul istiqamah. Karena sebesar-besarnya nikmat adalah nikmat iman dan Islam, dan sebesar-besarnya nikmat adalah nikmatul istiqamah. Dan itu pun kita harus disyukuri dengan apa? Dengan kita selalu mengingat Allah bersama billah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah beserta Allah. Ana ma'a man zakarani, aku, firman Allah, bersama dengan orang yang mengingatku. Apa yang dimaksud ma'iyah, penyertaan Allah? Mayoritas para ulama menafsirkan adalah kata ma'iyah adalah bima'unatillah, dengan pertolongan Allah. Innal himmata ibaratun anil niyati wal qasdi. Sesungguhnya himmah, tekad bulat, adalah suatu ibarat daripada niat dan kehendak. Wahuma, dan adapun ibarat dan niat dan qasdu, niat dan qasdi, ibaratani adalah dua ibarat mutawaridani yang datang keduanya ala makna wahid, atas makna yang satu. Apa makna wahid? Wa huwa, adapun makna wahid, halatun sifatul qalbi, adalah kondisi sifatnya hati. Yang tanufuha, merangkul kepada sifatul qalbi, amrani, dua perkara. Al-amal wal ilmu, adalah amal, perbuatan, dan ilmu. Wal ilmu yuqaddimuhu, dan ilmu adalah mendahului daripada amal. Li'annahu, karena sesungguhnya ilmu aslu adalah asal, adalah pangkal daripada amal. Wa syartun, dan syaratnya. Wal amal tanu, dan amal dan perbuatan,
Yattami'u adalah mengikuti ilmu. Li'annahu sesungguhnya amal samaratu adalah buahnya daripada ilmu. Wa far'uhu dan cabangnya ilmu. Himmah adalah suatu ibarat daripada niat dan keinginan. Memang maknanya satu. Dan makna yang satu itu pun adalah merupakan suatu kondisi batin kita, kondisi rohani kita, kondisi hati kita. Dan itu pun sangat erat berangkulan dengan amal dan ilmu. Jadi himmah itu dibarengi dengan amal dan ilmu. Tidak mungkin ada orang mengatakan, saya juga pun ingin menuju kepada Allah, saya juga pun ingin usul kepada Allah, saya juga pun ingin mendapatkan ridha Allah, saya pun juga pun ingin ma'rifat kepada Allah, tetapi dia tidak berusaha ke arah itu, tidak beramal ke arah itu, tidak beraktivitas ke arah itu, berarti dia pernyataannya adalah omong kosong, pernyataan gombal, dan itu pun adalah suatu kebohongan. Karena cita-cita tekad bulat itu harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan kita, dan perbuatan kita harus didahului ilmu. Oleh karena itu kenapa di dalam thariqat Qadiriyah ataupun thariqat Sattoriyah itu sangat mementingkan taklim, sangat mementingkan pengajian, sangat mementingkan pembinaan, tarbiyah. Karena apa? Karena ilmu itu dapat diperoleh dengan cara mengaji, dengan cara belajar, dan ilmu itu adalah suatu pondasi daripada amal. Kita beramal, kita beraktivitas, kita beramal soleh tanpa didasari dengan ilmu, maka akan sia-sia, maka tidak akan mendapatkan pahala, bisa saja mendapatkan dosa. Oleh karena itu, ini alasan kenapa orang-orang Qadiriyah ataupun kenapa orang-orang Sattoriyah menjadikan sebagai berkumpul bersama, taklim, belajar, tarbiyah di bawah guru merupakan suatu bagian daripada tiang-tiangnya thariqah yang sangat penting. Karena dengan cara kita taklim, dengan cara kita mengaji, kita cara belajar, kita akan mendapatkan ilmu yang benar. Dan ilmu yang benar adalah mengantarkan kita untuk beraktivitas beramal-amal soleh. Wa innal a'mala, dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan atau amal-amal inqasamat terbagi aksaman kepada bagian-bagian min fi'lin dari perbuatan, tindakan, wa qaulin dan ucapan, wa harakatin dan gerakan, wa sukunin dan diam, wa fikrin dan pemikiran, wa dzikrin dan ingatan, wa idzalik dan lain-lain. Bimala, dengan apa-apa yang tidak dapat ditasawur tergambarkan isawur hitungannya bagian-bagian amal. Tetapi fahiyah, maka adapun pembagian amal tadi tungkosan dapat dibagi ala salah aksalin atas 3 bagian. Ta'atun, ada perbuatan taat, wa mubahun, ada perbuatan mubah, wa ma'af, dan ada perbuatan maksiat. Perbuatan atau amal itu ada perbuatan, misalkan amal-amal itu ada yang bersifat tindakan fi'lin, ada yang bersifat qaulin, ucapan, pemikiran, ingatan, ingat, zikir, dan lain-lain. Itu pun tidak dapat dibagi karena tidak dapat dihitung jumlahnya karena banyaknya. Tetapi secara global, amal-amal, perbuatan-perbuatan kita terbagi menjadi 3. Ada yang taat, ada yang mubah, ada yang maksiat. Kita jelas tahu yang taat akan mendapatkan pahala, yang mubah terserah niatnya.
yang maksiat apapun alasannya tetap mendapatkan dosa. Wa innamal a'malu binniyat, adapun amal perbuatan didahului dengan niat. Wa mahalluha, adapun tempatnya niat fil qalbi, dalam hati. Idza salatal qalbu, tatkala baik hati, fa salahatal jasad kulli, maka baik jasad secara keseluruhan. Idza fasadatal qalbu, tatkala rusak hati, fasadal jasad kulli, maka rusak seluruh jasad secara keseluruhan. Wa qala Habibul Akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Habibul Akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi, sesungguhnya dalam jasad, mudghatun, ada suatu segumpalan daging, idza salahat kala baik mudghah tadi, salihal jasadi, maka baik seluruh jasad atau anggota tubuh. Muttafaq alaih, hadis yang telah disepakati ahli hadis. Wa qala Habibul Akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Habibul Akbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amalihi, niat seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Rawahu Tabrani, meriwayatkan hadis Imam At-Tabrani. Jadi hati, niat merupakan adalah pemulah daripada amal. Terjadinya suatu perbuatan tergantung niatnya, dan itu pun apabila niatnya soleh, baik, maka mendapatkan nilai pahala dari sisi Allah. Kalaupun secara zahir perbuatannya baik, tetapi niatnya salah atau niatnya kurang soleh, maka tidak akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia perbuatannya tergantung hatinya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ada satu segumpalan daging di jasad Bani Adam. Apabila segumpalan daging tersebut adalah baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Apabila segumpalan daging itu pun buruk, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi buruk, yaitu adalah hati. Oleh karena itu, kenapa orang-orang tasawuf, lebih-lebih dalam thariqat Qadiriyah, menekankan bagaimana untuk islahul qalb, menekankan bagaimana untuk memperbaiki hati. Karena sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Tabrani, niatnya orang mukmin lebih bagus, lebih baik daripada perbuatannya. Berarti mafhum mukhalafah, pengertian terbalik daripada hadis ini, orang munafik berarti amalnya lebih baik daripada hatinya. Jadi orang mukmin hatinya lebih baik daripada amalnya. السلام